Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Agus Baskara selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya selaku moderator presentasi tentang materi waralaba dan pemasaran langsung, dan di sini saya juga sebagai pemateri 1. Kemudian pemateri kedua adalah Kak Rabiul Jannah, pemateri ketiga adalah Ade Syahliwanti, dan pemateri keempat adalah Adrianus. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian waralaba atau franchise. Franchise atau waralaba berasal dari bahasa Prancis yang berarti to free atau dapat diartikan membebaskan. Dari istilah ini mengandung makna bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Dari segi bisnis dewasa ini, franchise dipahami sebagai sesuatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan franchise adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditentukan sebelum ditetapkan jangka waktu tertentu meliputi acara tertentu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Rabiul Jannah akan membacakan materi selanjutnya. Yang pertama, resiko investasi waralaba. Usaha franchise melibatkan banyak resiko, seperti MC Donald, Fried Chicken, Kentucky, yang usahanya ada yang berjalan dengan lancar dan tidak berjalan dengan lancar. Nah, langkah yang harus dilakukan, yang pertama, kita harus mengevaluasi diri. Apakah langkah yang kita lakukan sudah tepat? Yang kedua, kita harus meneliti franchise, seperti usaha franchise, stabilitas finansial, keuntungan, dan pasar potensial franchise. Yang ketiga yaitu kontrak atau persetujuan. Kontrak atau persetujuan franchise adalah tahap akhir untuk menjadi pemakai franchise. Persyaratan yang bisa dipakai seperti perpanjangan kontrak, finansial untuk menentukan harga, pembayaran royalti, dan pemutusan perjanjian waralaba sering menyeret ke pengadilan, sehingga persyaratan perlu diperketat. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik pemasaran langsung. Sejumlah strategi alternatif yang bisa digunakan wira swastawan pada usaha-usahanya. Yang pertama, periklanan terklasifikasi. Yang kedua, periklanan display, memilih kolom khusus pada majalah atau surat kabar. Yang ketiga, kiriman pos langsung kepada calon pelanggan. Dan yang keempat, dengan katalog penjualan atau biaya relatif lebih tinggi. Dan yang kelima, pemasaran tanggapan langsung, media seperti radio, TV, telepon, dan internet. Selanjutnya, multilevel marketing. Secara umum, multilevel marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level. Dalam multilevel marketing ini terdapat unsur jasa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya seorang yang menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari presentasi harga barang. Inti dari bisnis multilevel marketing ini digerakkan dari jaringan yang bersifat vertikal dan horizontal atau gabungan dari keduanya. Selain itu, ia juga dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Adrianus akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Waralaba adalah peluang bagi wirawisatawan untuk masuk dalam usaha dengan memanfaatkan pengalaman.
pengetahuan, dan dukungan dari pemberi Prancis. Bagi wiraswastaan yang melalui usaha baru, banyak kemungkinan usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, dengan adanya waralaba, seorang wiraswataan akan dilatih dan didukung dalam melakukan pemasaran usahanya. Dalam melakukan waralaba juga tentunya memiliki beberapa risiko di dalamnya, namun ada berbagai cara untuk mengatasi, seperti dengan wiraswataan harus melakukan evaluasi diri dan meneliti apakah tepat untuk usaha tersebut atau tidak. Sebuah waralaba juga memerlukan persetujuan agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan masalah yang dihadapi bisa diselesaikan. Sekarang kaum muslimin waralaba dalam sebuah usaha, kita juga harus melakukan pemasaran langsung, karena pemasaran langsung adalah pendekatan kewirausahaan khusus, dan karena ia menawarkan beberapa keuntungan yang sama seperti Prancis. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang wiralaba dan pemesanan langsung dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.